Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan harapan dan cita-cita kami umat-Mu. Dan berilah damai sejahtera bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan yang penuh dengan pilihan, kita sering dihadapkan pada berbagai tawaran dan jalan yang seolah menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan. Namun Injil hari ini mengingatkan kita untuk kembali menaruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pintu menuju keselamatan, satu-satunya jalan yang membawa kita pada kehidupan yang penuh makna dan kekal. Yesus dalam Injil Yohanes menggambarkan dirinya sebagai pintu bagi domba-domba. Ia membedakan dirinya dari pencuri dan perampok yang hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberi hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Sebagai pintu, Yesus bukan hanya penghubung antara manusia dan keselamatan, tetapi juga penjaga yang melindungi dan menggembalakan kita dengan kasih dan pengorbanan. Dalam dunia yang sering membingungkan, suara Yesus menjadi satu-satunya suara yang layak diikuti dan dipercaya. Gambaran Yesus sebagai pintu mengajak kita untuk menyadari bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui kekuatan atau usaha manusia semata. Kita harus melewati pintu itu, melewati Kristus sendiri dengan iman dan ketaatan. Sebagai dombanya kita dipanggil untuk mendengarkan suaranya, mengikuti tuntunannya, dan tinggal dalam penggembalaan kasih-Nya. Ia mengenal kita secara pribadi dan hadir dalam setiap pergumulan hidup kita. Dalam hidup sehari-hari, berarti kita perlu melatih kepekaan rohani untuk mendengarkan dan membedakan suara Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia. Kita diajak untuk membuka hati, telinga, dan pikiran agar tidak tersesat oleh suara-suara asing yang menjauhkan kita dari kebenaran, dari Yesus itu sendiri. Kesetiaan kita diuji bukan saat hidup berjalan mulus, melainkan justru dalam kesibukan dan tantangan hidup yang selalu datang menghantui diri kita. Maka saudara-saudari, marilah kita belajar untuk bersyukur atas pendampingan Yesus dan menjalani hari dengan penuh iman, percaya bahwa Sang Gembala baik tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus, Engkau selalu membimbing kami di jalan yang aman dan damai. Semoga kami tidak pernah meragukan pemeliharaanmu dan tidak tersesat dari jalanmu.
Jagalah kami dalam tempat perlindungan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.